يعني يعني كثير من الرجال هم ذئاب، والذئاب كما تعلمون يريدون من الغنم افتراسها، كذلك هؤلاء قليل الدين قليل الأخلاق يريدون من المرأة عرضها، وأشرف ما تملك المرأة هو عرضه، فإذا ذهب كل شيء والله المستعان. لذلك ينبغي على المرأة من بداية عمرها أن تتقي الله تعالى في نفسها وتحافظ على نفسها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. والله المستعان. نعم شيخ. Ahsanallahu lakum. Syekh menyampaikan bahwasanya jika wanita telah balik, telah mencapai usia balik, yang dimana telah mencapai kewajiban taklif, kewajiban untuk menerapkan syariat-syariat wanita secara khusus, maka hendaknya tidak melakukan hal-hal secara sembarangan, terutama yang berkaitan dengan bersentuhan dengan non-mahram, yang tidak ada hubungan muhrimnya atau mahramnya. Kemudian tidak memandang sembarangan kepada hal-hal yang akan menimbulkan fitnah. Kemudian tidak bersafar sendirian, dalam artian bepergian jauh, bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan jarak yang cukup jauh secara sendirian, karena hal-hal inilah yang akan menjadi pintu kerusakan bagi para wanita. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian meminta sesuatu, hendaklah meminta hal tersebut di balik hijab. Itulah lebih baik bagi kalian, bagi hati kalian dan bagi hati mereka. Ayat ini berbicara tentang para sahabat. Jika para sahabat hendak meminta sesuatu kepada ummahatul mukminin, kepada para istri-istri Rasulullah, maka hendaknya meminta melalui di balik hijab, bukan meminta secara langsung. Karena apa? Karena itu lebih aman bagi hati yang meminta maupun hati yang diminta. Artinya aman dari fitnah. Karena ketika kita melakukan sesuatu, apalagi yang sifatnya interaksi antara lawan jenis, maka hendaknya di situ ada jarak, ada ketentuan khusus. Sebagai apa? Sebagai antisipasi, jangan sampai ada kemungkinan-kemungkinan yang akan memasukkan kita atau memasukkan kita ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai Nabi, di surat Al-Ahzab, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh wanita. Ya, kalau kita bahasakan ini kepada seluruh wanita. Untuk apa? Untuk memanjangkan hijab-hijab mereka. Karena apa? Karena tujuannya untuk lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan yang perlu kita pahami bahwasanya hijab yang semakin panjang ini merupakan pelindung utama bagi seorang wanita. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita yang real ini, kehidupan nyata ini, ada banyak tantangan tersendiri untuk wanita. Terlebih lagi ketika berada pada kondisi di mana berpapasan atau bertemu dengan laki-laki. Dan kita ketahui bahwasanya ada saja laki-laki yang memang menginginkan keburukan bagi wanita. Ada laki-laki yang ingin memberikan mudarat bagi wanita. Maka dengan hijab, dengan jilbab yang panjang, maka ini menjadi tameng pertama. Untuk apa? Untuk menjadi perlindungan bagi wanita-wanita muslimah. Namun, jika wanita-wanita muslimah tidak menggunakan jilbab sebagaimana mestinya,
tabarruj, bersolek, memakai make up, keluar, tidak menjaga aurat, malah menampakkan keindahan dirinya, maka bisa jadi laki-laki yang menginginkan keburukan bagi wanita tersebut, wanita yang bersolek tersebut, itu akan semakin besar pintunya terbuka. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu hendaklah kita semua para wanita itu menjaga aurat, menjaga hijabnya. Dan ini semua adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jilbab yang semakin panjang, jilbab yang semakin dipakai sesuai dengan aturan, itu merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. نعم طيب عندهم أسئلة Para santriwati sekalian yang mungkin ada pertanyaan, silakan bisa diajukan. Kita bibir waktu. الذي يتيسر يتيسر. إيه يعني وجد هذا وهذا لا مشكلة. Ya, bagi yang punya pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Ya, barangkali dengan tulisan silakan. Assalamualaikum alaikum ya syekhana. Kaifa yumkinuna an nathbuta ala al-istiqamah fi zamanin mamlu bil makr wal khida' lin nisa. اقرأ السؤال بلغتكم. Nah, bagaimana cara kita tetap istiqomah di dunia ini dengan penuh tipu daya dan godaan untuk berbuat maksiat, khususnya kepada para wanita? الزمن مليء بالمكر والخداع، هذا في كل زمن، ليس هذا جديدا، يعني منذ فجر التاريخ. هذا كله ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلا بد من الامتحان حتى ينظر الله تعالى من يصبر ومن لا يصبر. يعني النفس البشرية تحب المظاهر، تحب الدنيا، لكن الذي يصوم عنها ليرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويصبر نفسه لا شك أنه يؤجر من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب الثبات في هذا الطريق أولا الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة التي تعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. يعني لا بد أن تستفيد منه، إن الإنسان لوحده ضعيف، لكن إذا كان معه صحبة صالحة فإنه يقوي بعضهم بعضا. هذه واحدة. الثانية الإكثار من الصالحات، الإكثار من الصالحات، فهذه الصالحات هي من أعظم الأسباب المعينة على الثبات على دين الله تعالى. يعني إذا حافظنا على الفرائض فعلينا أن نكثر من النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الذكر ونوافل الصدقة وغير ذلك، الإكثار منها بقدر ما تستطيع، لأن هذه معناها زيادة قرب من الله سبحانه وتعالى. وكلما اقتربت من الله فإنك تكون في حمايته وفي صيانته ويدافع عنك، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. لكن متى أكون من المؤمنين حتى يدافع عني؟ إذا أكثرت من الصالحات وسابقت إليها ونفست فيها ودربت نفسي عليها شيئا فشيئا حتى أكون من الصالحين من الصالحات. المسألة الثالثة هي مجاهدة النفس على ترك المعاصي، مجاهدة النفس على ترك المعاصي
بقدر ما تستطيع، وخاصة اللسان. اللسان هذا هو الذي دمر كثير من الناس من الغيبة والنميمة والكذب والسباب والشتام وغير ذلك. فعلينا أن نجاهد أنفسنا أن نتخلص من هذه الأمور. المعاصي بأنواعها صغيرها وكبيرها، ولا شك أن الكبائر أعظم من ذلك. طبعا لا شك أن الذي يصاحب الصالحين لا شك ستقل معاصيه، والذي يصاحب السيئين ستكثر معاصيه. فلذلك كما قلت أولا صحبة الصالحين هذه مما يعين على ذلك، والله المستعان. وأخيرا الدعاء، أن أدعو ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني الثبات على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا كثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، وهو من هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك يكثر من دعائه. فلما سئل عن ذلك قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلذلك الدعاء مهم جدا. أسأل الله تعالى أن يثبتني على ديني حتى ألقاه، لأن الإنسان كما تعلمون ضعيف جدا، يتأثر بما يسمع ويتأثر بما يقول ويتأثر بما يشاهد، فلذلك إذا لم يثبتك الله تعالى فلن تثبت. فنكثر من دعاء ربنا سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وغير ذلك من الأدعية، والله المستعان. نعم. Syekh menyampaikan bahwasanya setiap ujian itu adalah sesuatu yang pasti di setiap zaman dan di setiap waktu. Dan ujian itu bukanlah sesuatu yang baru di tempat atau waktu tertentu, melainkan ujian dan cobaan itu, godaan serta tipu daya itu selalu ada di setiap zaman dan setiap waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya disampaikan oleh Syekh, apakah kalian mengira ketika kalian menyatakan telah beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu kalian tidak diuji? Artinya apa? Artinya seseorang yang menyatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentulah pasti dia akan diuji dengan berbagai macam ujian dan godaan yang tentunya itu sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan zaman atau sesuai dengan waktu kaum mukmin tersebut. Dan bentuk ujian itu beragam-ragam. Ada yang ujiannya sesuai dengan hal ini dan ada ujiannya yang sesuai dengan hal itu dan seterusnya. Namun yang perlu diperhatikan, ada tips-tips umum yang menjadi yang menjadi pegangan kita untuk kita senantiasa bisa istiqomah. Yang pertama adalah pertemanan yang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik agamanya, yang baik akhlaknya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang artinya al-jalisus soleh, berteman dengan teman yang soleh itu bagaikan penjual minyak wangi, dan teman yang buruk itu bagaikan tukang pandai besi. Kalau orang yang memiliki teman yang soleh itu bagaikan penjual minyak wangi, yang artinya wangi dari jualan minyak wanginya saja itu bisa sampai ke kita, yang wanginya bisa terciprat ke kita. Itu kalau teman yang soleh. Adapun teman-teman yang tidak soleh, teman-teman yang thaleh, itu adalah teman-teman yang bagaikan pandai besi, yang mana aroma besinya itu sampai ke kita. Artinya apa? Keburukan teman-teman yang buruk itu akan mempengaruhi diri kita. Begitu juga sebaliknya, teman yang soleh itu kebaikannya itu akan mempengaruhi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Dan kemudian tips yang kedua itu adalah memperbanyak amal soleh, karena amal soleh ini merupakan hal penting yang menjaga pelakunya, yang bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudafi'ul ladzina amanu, sesungguhnya Allah melindungi orang-orang yang
melakukan amal-amal soleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang beriman. Dan tentunya bukti keimanan, kata Syekh di sini menjelaskan, adalah menjalankan dan melaksanakan amal-amal soleh. Dan yang ketiga, kata Syekh, tips yang ketiga yaitu berusaha meninggalkan maksiat semampu kita, khususnya dalam perkara lisan. Karena apa? Karena meninggalkan maksiat ini merupakan satu sisi penting selain kita memperbanyak amal soleh. Apalah arti amal soleh itu jika kita masih melakukan maksiat? Oleh karena itu, kita berusaha untuk meninggalkan maksiat sebagai bentuk kita telah melakukan amal soleh yang banyak. Dan yang terakhir, kata Syekh, itu adalah memperbanyak doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah doa Nabi SAW. Nabi saja yang dijamin masuk surga. Nabi saja yang dihapuskan dosa-dosanya dari yang telah lalu maupun yang akan datang, itu masih meminta keistiqomahan sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang terjaga dari dosa, ya, itu masih meminta doa sama Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah. Lalu bagaimana dengan kita yang dosa-dosanya belum tentu dihapus dari yang telah berlalu, dan bisa jadi belum tentu dihapus dari dosa-dosa yang akan datang, yang akan kita lakukan. Waliyadzubillah. Dan tentunya keempat tips ini adalah tips umum yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa kita realisasikan dan kita amalkan. Wa kadzalika su'alu tsani ya Syekhana. Bagaimana hukumnya zaman sekarang banyak sekali akhwat yang menuntut ilmu sampai ke luar negeri bertahun-tahun tanpa seorang mahram? Apakah itu termasuk dari kebolehan? Syekhana, barakallahu fikum. Ma al-hukmu lil mar'ati allati yukthiru min as-safar li ajli dirasah wa dhalika yakun min khilalis sanawat al-kathirah. Fal hadha yadullu ala al-jawaz. هي تسافر لوحدها؟ تسافر لوحدها بدون المحرم هذا السنوات. لا يجوز. هذا لا يجوز. من أين؟ ما هو الدليل أنه يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل يخطب الناس، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني قيل لي تخرج للجهاد، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج. فلا يجوز للمرأة أن تتغرب شرقا أو غربا من أجل دراسة ليست فرضا. هذه الغربة سيحصل من ورائها شرور عظيمة، حيث تخلو لوحدها وبدون محرم، من يراقبها، الله المستعان. هذا لا شك أنه هذا ضرر عليها في دينها كبير جدا، ويأثم من أمرها بذلك من أبويها أو غيره. نعم، لأنها أمانة في أعناقهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا يجوز لهم أن يفرطوا في هذه الأمانة. فإذا سافرت المرأة وحصل أي مكروه فإنهم كلهم يأثمون بذلك، لأنهم سبب في الإذن لها. وهذه الدراسة إنما هي مطلوبة من أجل الدنيا. فهل تطلب الدنيا من أجل انتهاك الأعراض وذهاب الحياة وذهاب الدين؟ هذه الله المستعان. نعم Syekh. Barakallahu fikum. Dari jawaban Syekh, dan ini merupakan jawaban dari kebanyakan para ulama pada hari ini, bahwasanya hukum bagi wanita yang bersafar sampai bertahun-tahun tanpa seorang mahram ini merupakan sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Dan ini bukan Syekh saja yang memiliki jawaban seperti ini, melainkan banyak para ulama, dan para ulama besar di zaman ini juga menyatakan demikian ya. Karena apa? Karena dalil Nabi SAW yang disebutkan oleh Syekh, la yahillu limrati man amana billahi wa rasulihi. Tidaklah halal
tidak halal, artinya haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bersafar sejauh atau sepanjang perjalanan 1 malam. Kalau larangan untuk bersafar, bepergian jauh yang ukurannya, yang durasinya sepanjang 1 malam ini dilarang oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana dengan wanita yang bertahun-tahun bersafar, 2 tahun mungkin di Eropa atau 4 tahun mungkin di negara-negara lain? Dan ini tentunya sangat dilarang di dalam agama kita. Dan inilah yang dilihat oleh syekh dan sebagian masyayikh yang ada di luar sana. Dan tentunya safarnya seorang wanita itu tidak lepas dari tanggung jawab kedua orang tua. Maka bagaimana mungkin orang tua itu membiarkan anak mereka atau anak gadis mereka atau anak perempuan mereka itu safar, pergi jauh hanya untuk mencari pendidikan. Syekh tidak bermaksud untuk meremehkan pendidikan, tapi apalah arti pendidikan? Pendidikan yang kebanyakan orientasinya pada hal-hal duniawi. Ambillah sebuah perbandingan bahwa apa yang bisa kita dapat di luar negeri misalnya, itu bisa saja kita dapat di dalam negeri atau di tempat terdekat dengan tempat tinggal kita. Oleh karena itu sejogjanya tidak halal atau haram untuk bersafar bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sesungguhnya kalian ini adalah pemegang amanah dan setiap kalian akan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang diamanahkan. Dan anak bagi orang tua merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya dijaga. Dan kita ini merupakan amanah bagi orang tua kita. Dan saat ini kita juga amanah bagi ustadz-ustadz kita. Dan hendaknya kita sama-sama menjaga status amanah ini. Baik kita sebagai pelajar, santriwati, maupun ustazah kita menjaga kita. Dan sekali lagi, menuntut ilmu sampai ke luar negeri ini, apalagi yang bukan berkaitan dengan ilmu agama, ini hanya sesuatu yang berorientasi kebanyakan kepada hal-hal duniawi. Yang apalah artinya semua itu jika kita melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan? Apa artinya bersafar jauh namun Allah Subhanahu wa taala murkai karena kita melanggar aturannya? Soal selanjutnya. Hayakallah wa biyaka ya Syekh. Kama arafna anna aktsara ahli an-nar hiya an-nisa li'annahunna yakfurna al-ashir wal ihsan kama qala qail al-wiqayah khairun minal ilaj. يكفرن العشير يكفرن العشير فقط وكتابة بعد ذلك غير واضحة. طيب. كما قال ويكثرن الشكاه ويكفرن الشكاه ويكثرن كثيرا الشكاه يعني تشكو دائما. أيوة. ويكثرن الشكاه. كما قال قائل الوقاية خير من العلاج فما نصيحتكم لنا للعلاج لمثل هذه المشكلة جزاكم الله خيرا. أي مشكلة؟ المشكلة أن النساء أكثر سكان في النار لأنهم يكفرن العشير. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا العلاج. ما هو العلاج؟ إذا كانت تكفر العشير عليها أن تجاهد نفسها ألا تكفر العشير، بمعنى أنها تصبر على زوجها حتى لو كان يؤذيها، حتى لو كان يقلل عليها النفقة، حتى لو كان ولو كان عليها أن تصبر وتحتسب. عليها أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإذا صبرت لا شك أنها ستلقى الجزاء الأوفر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أما مسألة الشكاه هذه مشكلة ليس عند النساء فقط، حتى عند الرجال، ولكنه يعني خص النساء لأنه عندهن أكثر. يعني الوعيد هذا ليس خاص بالنساء، حتى الرجال، لكنه يكثر عند النساء فقط. يعني أن تكثر، لو هذه الشكاية يعني بتتها لله سبحانه وتعالى
بدل ما تشكو إلى الخلق. يعني أنا أقول لك أنا فقير، أنا مريض، أنا تعبان، أنا كذا، لو أنني هذا الكلام صرفته لله تعالى لكان خير. لأن لما أقول لك أنت أصلا مثلي، فقير مثلي، لكن إذا نشرت هذا الدعاء لله سبحانه وتعالى، قلت يا ربي إني فقير فأغنني، إني مريض فأصحني، إنني كذا جاهل فعلمني، لا شك أن هذا هو الأفضل. يعني ولذلك أقول هل رأيت فقيرا يسأل فقيرا؟ في العادة أن الفقير يسأل الغني، والغني من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك اترك الخلق، لا تشتكي لأحد، اشتكي لله. يعني اتصل أحد الناس على أحد الدعاة يشكو حاله، عنده مشاكل وعنده تكلم معه كلام طويل عريض يريد حلا من الشيخ، فلما انتهى قال ها يا شيخ، قال والله ما عندي إلا حل واحد. قال ما هو؟ قال أريدك أن تتوضأ وتصلي ركعتين، وإذا سجدت هذا الكلام الذي قلته لي قبل قليل قله في سجودك لله تعالى وأبشر. قالوا غير ذلك؟ قال ما عندي غير. يقول فأطبق السماعة لما صار بعد أسبوعين اتصل على الشيخ وقال بشرك يا شيخ أموري زانت كلها. لماذا؟ لأنه بث شكواه إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ليس إلى المخلوق. المخلوق ضعيف مثلك، وهذه مشكلته. نعم يا شيخ. Barakallahu fikum. Apa solusi, kita ulangi pertanyaan dengan bahasa Indonesia ya. Sebagaimana maklumnya bahwa mayoritas ahli neraka itu berasal dari kalangan wanita. Karena sebagaimana dalam sebuah pernyataan bahwasanya para wanita itu kufur terhadap suami dan memperbanyak mengeluh dan suka banyak mengeluh. Sebagaimana sebuah perkataan beberapa pihak. Dan al-wiqayah khairun minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa nasihat untuk kami supaya bisa keluar dari masalah seperti ini, yaitu kufur kepada suami dan memperbanyak mengeluh. Nah, dan jawaban Syekh, solusinya itu berputar pada dua perkara, yaitu mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari pernyataan yang tadi, yakfurnal ashir, kufur kepada suami. Maka solusinya di sini adalah sabar. Yang ini yang pertama, itu sabar terhadap apa yang ada pada suami, sabar terhadap apa yang dimiliki di dalam keluarga tersebut. Karena dengan sabar inilah barangkali Allah Subhanahu wa taala waktu demi waktu itu akan membuka jalan untuk sampai kepada solusi. Kemudian yang kedua, banyak mengeluh ini sebenarnya bukan perkara bagi wanita saja, tapi para lelaki pun demikian. Kalau wanita banyak mengeluh, maka laki-laki juga sebenarnya banyak mengeluh. Hanya saja temuan kita di masyarakat ini bahwa dominan itu yang banyak mengeluh memang wanita. Tapi tips dari Syekh adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sesungguhnya aku keluhkan sedihku, gundaku, kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya apapun keluhan, apapun kesedihan, apapun kesulitan yang dirasakan di dalam hidup, maka hendaknya yang paling pertama adalah kita mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengeluhkan kepada makhluk. Boleh saja kita menceritakan kesusahan kita kepada orang lain, kepada orang-orang yang tepat tentunya, tapi jangan lupa pihak pertama yang harus mengetahui, yang harus mendengar keluhan kita, kesulitan kita, itu pihak pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Syekh tadi menceritakan sebuah kisah bahwa ada seorang rekan beliau bertanya kepada seorang syekh tentang kesulitan kehidupannya. Kemudian Syekh memberikan saran kepada kawan tersebut. Apa yang engkau keluhkan tadi, wahai rekanku, temanku, apa yang engkau keluhkan tadi, engkau baca di dalam sholatmu. Engkau ambil wudu dan engkau sholat. Dan setelah sholat, sampaikanlah keluhanmu itu yang kau ceritakan tadi kepadaku. Maka 2 minggu kemudian, sampai kabar kepada Syekh bahwa semua kesulitan yang diceritakan 2 minggu lalu, itu semuanya selesai.
Artinya apa? Artinya mengeluh atau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan langkah pertama kita untuk kita bisa terbebas dari keluhan. Nah, tidak ada orang miskin ya, tidak ada orang yang fakir itu meminta kepada orang yang fakir. Ya, orang fakir, orang miskin itu meminta kepada orang kaya. Pengemis minta kepada orang yang punya uang. Nah, kita sebagai hamba yang miskin, yang tidak mampu berbuat apapun, hendaknya kita meminta kepada yang maha kaya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nam Syekhana, ربما نكتفي لوقتك الخاص. وهذه ايش؟ هذه السؤالات. اسال. نواصل؟ نعم. Baik. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Saudara-saudari kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Soalnya di kebun saja kalau kita mengalami biasa menyaksikan ini. Cuma lagi ditambah lagi sama susu. Qala sailah, bagaimana jika seorang wanita yang belum balik, apakah wajib baginya mempelajari ilmu syar'i? Soal qailah, hal wajaba lil mar'ah lam tablugh, hal wajaba 'alaiha an yatlub al-'ilm syar'i qabla al-bulugh? طبعا قبل البلوغ لا يجب عليها شيء، لا على الرجل ولا على المرأة قبل البلوغ، فكل ما يكون منه سنة يؤجر عليه إن فعله ولا يعاقب عليه إن تركه. جميل. لكن يستحسن، يحبذ، يرغب فيه حتى إذا بلغ يكون عنده علم، ليس إذا بلغ يذهب يطلب العلم. الأصل أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. في السبع ليست واجب عليه الصلاة، لكن حتى يعتادها ويعرفها ويعرف طريق المسجد وهكذا. كذلك هذه البنت أو الولد إذا لم يبلغ يستحب إليه، يرغب أن يطلب العلم. نعم. سنجيب على سبيل الاختصار عشان. نعم. Terkait wanita yang belum balik, apakah wajib menuntut ilmu syar'i? Maka jawaban beliau bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban kepada orang-orang yang belum balik, ya baik wanita maupun pria yang belum balik, maka segala sesuatu yang menjadi kewajiban bagi mereka itu statusnya sunnah saja, bukan sesuatu yang wajib. Artinya bagi laki-laki atau bagi perempuan yang belum balik, maka apapun yang menjadi kewajiban syariat bagi mereka itu statusnya belum menjadi wajib, tapi hanya sunnah. Namun kata beliau, hendaknya mereka dibiasakan. Bagi laki-laki yang belum balik atau perempuan yang belum balik itu hendaknya dibiasakan untuk melakukan ibadah-ibadah, terutama dalam menuntut ilmu. Karena apapun itu, baik menuntut ilmunya maupun mengamalkan ilmunya itu semuanya harus dibiasakan sebelum balik. Karena apa? Karena kelak ketika mereka sudah balik, mereka mampu memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu menjadi kewajiban bagi mereka. Sebagaimana kata Nabi SAW, perintahkanlah dalam yang artinya perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan sholat di usia 7 tahun. Perintah di sini artinya pembiasaan kepada anak yang usia 7 tahun untuk mengenal dan lebih dekat dengan sholat itu sendiri. Jadi meskipun anak 7 tahun tidak wajib melakukan sholat, tapi perintah dari Nabi SAW ini menunjukkan ada keutamaan tersendiri, meskipun hukumnya bukan wajib. Nah, kita bacakan ya soal-soal yang lain.
Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana kalau seorang wanita diantar ke tempat menuntut ilmu di luar negeri, lalu seorang wanita ini dititipkan kepada keluarga yang ada di sana? Mal hukmu lil mar'ah zahaba lis-safar lid-dirasa ma'a abihi walakinnaha tuda' ma'a al-a'ilah fil kharij. كيف سافرت مع أبيها ثم بعد تسافر ذلك مع والديها. أيوة. ثم والدها يضعها في أسرة قريبة منها في الخارج مثلا، فما حكم هذا؟ هذه الأسرة إذا كان فيها واحد من محارمها، خالها، عمها، أخوها، حتى إذا كان من الرضاع مثلا، أبوها من الرضاع، أخوها، المهم واحد من محارمها فيجوز. أما إذا كان ليس محرما لها فلا يجوز، لأن الذي ليس محرما لها لابد أن يخلو بها، يكلمها، ينظر إليها، هنا يأتي الشر كله. فإذا كان أبوها يوصلها عند محارمها مثلا في جاكرتا، يذهب بها إلى جاكرتا، أخوها هناك يعمل، أو عمها أو خالها أو أبوها من الرضاع أو أخوها من الرضاع فلا بأس. أما إذا كان يجعلها عند أسرة لكنهم أجنبي عنها لا يجوز. Jadi dari jawaban Syekh, para akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, boleh saja seorang tua, bapak ibu itu membawa anak perempuannya pergi menuntut ilmu di luar negeri, namun dititipkan ke keluarga yang memiliki hubungan mahram dengan wanita tersebut, misalnya paman wanita tersebut atau orang-orang yang memiliki hubungan persusuan dengan wanita tersebut, misalnya bapak sepersusuan, jadi wanita tersebut disusui oleh seorang wanita, maka suami wanita tersebut merupakan mahram bagi wanita yang safar tersebut. Artinya selama memiliki hubungan mahram, baik itu mahram secara darah maupun mahram secara hukum syar'i seperti persusuan dan yang lain-lain, dan status mahramnya ini mahram mu'abbad, mahram yang statusnya itu kekal, maka boleh untuk dititipkan di situ. Tapi kalau sekedar keluarga yang tidak memiliki hubungan mahram, baik dari segi mahram ikatan darah maupun mahram sepersusuan, maka ini dilarang di dalam agama kita. Soal akhir ya Syekhana. Baik. Mal hukmu lil mar'ah allati qad tulliqat wa dhahabat li bahthi 'anil nafaqah fi kharij al balad. Fama hukmu hadha? يجوز للمرأة أن تعمل إذا كانت بحاجة إلى ذلك، يجوز لها أن تعمل، لكن لا يجوز لها أن تفعل المحرم من أجل ذلك. فسفرها من غير محرم لا يجوز، مخالطتها للرجال لا يجوز، خلوتها بالرجال لا يجوز، فبإمكانها أن تعمل في بلدها. أما أن تسافر فلا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة. Barakallahu fikum, akhwat fillah. Jadi jawaban Syekh, bagaimana hukumnya? Ya? Ya. Dalam bahasa Indonesianya, bagaimana hukumnya jika seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya itu pergi mencari nafkah jauh dari keluarganya sebagai TKW? Maka jawaban Syekh, hendaknya seseorang yang statusnya janda atau yang telah bercerai dari suaminya ini hendaknya mencari nafkah itu tidak perlu jauh-jauh sampai bersafar, ya, sampai bersafar ke luar negeri seperti itu. Adapun jika seandainya dia pergi, maka hendaknya dia menutup segala kemungkinan-kemungkinan lain yang akan menyebabkan dirinya terjatuh dalam keburukan. Karena apa? Karena
safar sendiri tanpa mahram saja ini hukumnya sudah haram. Apalagi jika melakukan sesuatu yang melanggar batasan-batasan syariat, tidak menjaga pandangan, tidak menjaga aurat dan lain-lain, maka ini akan menyebabkan potensi kerusakan yang lebih banyak. Jadi dari jawaban Syekh, hendaknya memang jika ingin mencari nafkah maka jangan mencari nafkah ke tempat yang lebih jauh. Seperti itu. Kalaupun sampai bersafar, maka hendaknya menjaga diri dengan batasan-batasan dari syariat kita. Ya, jadi ketika sudah terlanjur melakukan itu, maka hendaknya menahan diri dari melakukan hal-hal yang melampaui batasan syariat itu sendiri. Naktafi ila hadhil as'ila syekhana. خلاص انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم، حفظكم الله جميعا، شكر الله مسعاكم وغفر الله لنا ولكم، ونسأل الله تعالى يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Syekh menutup pertemuan ini dengan doa untuk kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala seraya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله خير. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala hadhil muhadarah nafi' alana Syekh. الله Hayakumullah. توفيق للجميع.